Jadi emang untuk kawan pajak sebaiknya harus nonton ini ya untuk mempelajari biar nanti tuh halo kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Kawan pajak, selamat datang di channel YouTube KP Pratama Natar Podcast Ngerujak, ngobrolin urusan pajak. Ya, nggak kerasa ya teman-teman, kali ini kita udah masuk ke season 3, episode pertama di tahun 2023 ini. Kawan pajak, terima kasih banyak yang udah sering mampir ke channel-channel YouTube-nya KP Pratama Natar. Sebelumnya kan KP Pratama Natar ini mengedukasi perpajakannya ada via Spotify ya. Nah, kali ini nggak cuma bisa lewat audio, tapi lewat video juga. Yang kalian bisa tonton di channel YouTube KP Pratama Natar dan bisa di-rewatch berulang kali. Untuk tema podcast kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai PESIAP. Sebelumnya, biarkan saya menggunakan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Gifty Besisa. Saya akan memandu acara podcast pada hari ini. Dan untuk pemateri pada hari ini ada Kak Irfan. Halo. Oke, kita balik lagi ya ke tema hari ini. Tema hari ini yaitu tentang PESIAP. Mungkin ada kawan pajak yang udah pernah denger ya PESIAP itu apa. Mungkin banyak juga yang belum tahu PESIAP itu apa. Biar aku jelasin sedikit ya. PESIAP itu apa sih? PESIAP itu merupakan proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial Off the Shelf. Disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya, mendingan kita tanya-tanya langsung aja yuk ke pematerinya. Halo Kak Irfan. Halo Kak Gifty, semangat banget kayaknya ya. Iya dong, ini episode perdana guys. Siap. Oke, Kak Irfan, tadi kan aku udah ngejelasin sedikit nih gambaran PESIAP. Mungkin banyak juga nih teman-teman yang mau tahu PESIAP itu apa, PESIAP itu probisnya seperti apa. Boleh dong Kak dijelasin dari mulai probisnya mungkin, baik PESIAP. Boleh banget. Jadi kesempatan kali ini kita itu mau menyampaikan ke wajib pajak nih Kak Gifty, bahwa tahun depan kita akan ada reformasi sistem perpajakan di negara kita. Nah, ini dari semua stakeholder, dari DJP-nya sendiri, dari wajib pajak atau stakeholder lain, emang harus siap-siap dan harus mempelajari apa sih yang berubah dari sekarang. Jadi kalau kita bicara tentang wajib pajak, ini ada 5 hal yang pasti berubah. Bukan berubah sih sebenarnya, tapi diperbaiki, diperbaharui gitu Kak Gifty. Yang pertama, registrasi. Dengan registrasinya nanti disimplifikasi, disederhanakan, dan dipermudah. Kemudian nanti masalah pembayaran, dari pembuatan billing nanti juga akan ada perubahan yang lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Kemudian juga penyampaian SPT-nya, dan ini yang paling penting mungkin ya untuk wajib pajak. Mungkin beberapa wajib pajak masih ada yang kesulitan untuk menyampaikan SPT-nya. Ini juga dipermudah juga dengan sistem baru ini nanti. Kemudian ada layanan perpajakan seperti permohonan-permohonan, dan kemudian ada layanan edukasi, itu juga akan dipermudah. Dan ada juga pembaruan dari DJP online ya. Kalau di kita menyebutnya Tax Account Management, jadi kurang lebih seperti DJP online. Di situ tersedia data-data wajib pajak yang terintegrasi dari data transaksi, pelaporan, pembayaran, semuanya ada di sana. Nanti juga permohonan-permohonan secara digital bisa diajukan melalui Tax Account Management ini Kak Gifty. Kurang lebih gitu. Oke, untuk gambaran besarnya itu ya Kak ya. Iya, gambaran besar. Berarti PESIAP ini nggak cuma berpengaruh ke sistem inti perpajakan untuk pegawainya, tapi untuk wajib pajak juga ya. Dan 5 proses bisnis tadi itu yang paling penting. Nah, untuk diketahui dan dipelajari ya. Boleh deh Kak kita pelajari satu-satu aja kali ya. Boleh banget. banget. Kita mulai dari pendaftaran dulu deh Kak, registrasi. Gimana nih Kak? Jadi kalau kita melihat masalah registrasi, belajar dengan kendala-kendala yang selama ini ada ya Kak Gifty ya. Jadi akan ada perubahan untuk sistem pembaruan ini. Jadi apa aja yang berubah? Yang pertama itu nanti identitas wajib pajak orang pribadi ya. Perubahan NPWP menjadi NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, NIK ini sebenarnya di tahun ini sudah berjalan ya, sudah bisa. Jadi kalau wajib pajak itu mau masuk ke DJP online, dia bisa pakai NPWP dan bisa pakai NIK juga. Dan siap-siap tahun depan nomor NPWP yang sekarang kita kenal itu yang 15 digit itu tidak akan digunakan lagi. Cuman cukup memakai NIK saja gitu.
Kemudian ada juga saluran pendaftaran, seluruh layanan registrasi ini dapat dilakukan melalui saluran digital, Kering Pajak dan kantor pelayanan pajak melalui pos. Dan ini mungkin sudah berjalan ya. Kita mengenal juga sekarang yang namanya IREK ya, IREK pajak. Kemudian ada juga tempat pendaftaran registrasi yang dapat dilakukan di unit manapun. Jadi dia borderless, Kak Gisti. Jadi dimanapun wajib pajak tidak melihat lagi dia tinggal di mana, harus daftar di KPP mana, tapi di KPP manapun dia berada, dia bisa daftar di sana. Kemudian validasi data, dan validasi data wajib pajak ini dilakukan melalui instansi pemilik data yang berwenang seperti ini ya, Disdukcapil ya, Disdukcapil. Kemudian identitas cabang wajib pajak, setiap cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha atau yang kita kenal namanya NITFU. Jadi NPWP cabang itu nggak ada lagi, jadi adanya NITFU ini tadi. Ini untuk memudahkan administrasi dan kegiatan pelaporan dan akses layanan digital. Dan juga akses layanan digital ini ada yang baru nih nanti. Akses layanan digital ini kita akan menerapkan yang namanya face recognition. Wih, Nah, kayak ini iPhone gitu ya, iPhone. Ya, ini untuk validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak. Jadi bisa dilakukan melalui face recognition. Dan kemudian ada juga multiple fields. Jadi nanti satu wajib pajak itu bisa mencantumkan lebih dari satu alamat dan lebih dari satu KLU. Jadi satu wajib pajak dia bisa lebih dari satu KLU, karena kadang wajib pajak ini kan bidang usahanya macam-macam ya. Jadi ini kita validasi, ini kita akomodir nih untuk wajib pajak yang seperti ini. Dan layanan-layanan mandiri lainnya gitu. Jadi layanan mandiri ini dokumen dan portal wajib pajak itu semuanya dapat diakses melalui akun wajib pajak sendiri. Jadi lebih mudah kan? Nanti kira-kira. Kemungkinan sih gambar besarnya akan mempermudah banget untuk wajib pajak ya. Jadi semuanya ada di dalam satu sistem itu. Betul. Dari yang tadinya kalau daftar NPWP kan biasanya harus per kota KTP gitu kan, sekarang udah borderless. Terus ini juga yang menjadi nomor NPWP jadi NIK juga, itu menjawab pertanyaan orang-orang yang kayak, kenapa sih kan udah ada KTP, udah ada IKTP, kok masih harus kartu lain? Ini bakal terjawab semua berarti ya kayak. NIK jadi terintegrasi. Iya benar, lebih mudah lah jadinya. Menarik banget nih, untuk pendaftarannya aja udah menarik kan kawan pajak. Kita baru satu proses bisnis. Kita lanjut aja ke proses bisnis kedua, itu ada pembayaran ya Kak. Iya. Udah dibahas lagi nih Kak, pembayaran nih. Nah seringkali kan Kak Gifty kalau kita misalnya membuat data pembayar, kita buat, kalau kita sekarang billing ya, kita buat billing itu kita sering melakukan kesalahan. Mulai dari salah milih jenis pajak, masa pajak, maupun salah masukin nominalnya. Nah sehingga menyebabkan beban administrasi lanjutan, baik buat wajib pajaknya atau buat kita sebagai pegawai pajak yang akan memproses. Nah oleh karena itu di sistem inti baru ini kita berbenah agar pembayaran pajak dapat lebih baik. Pada proses bisnis nanti kode billing ini dibuat otomatis dari SPT. Jadi begitu dia sudah membuat laporan SPT, sudah kelihatan kurang bayarnya berapa, dia sudah bisa langsung buat billing di situ. Jadi nggak terpisah nih kan, biasanya buat billing dulu dia bayar, buat billing dulu dia bayar. Nah ini juga mendorong wajib pajak supaya mereka untuk tertib laporannya. Jadi begitu dia belum lapor, billing belum bisa dibuat gitu. Jadi dia harus lapor dulu, udah ketahuan dulu pajak yang mau dibayar baru dia lapor. Nah kalau misalnya dia nanti lebih bayar, dia bisa langsung mengajukan pengembalian ya atau restitusi yang dia pilihannya juga nanti bisa secara otomatis oleh sistem dipilih berdasarkan profil resiko wajib pajaknya. Dan kalau kurang bayar tadi tinggal dibuatkan billing, tinggal lakukan pembayaran. Jadi sistem ini sih harapannya untuk meningkatkan validasi ya Kak Gifty ya, memperluas dan memperkuat interkoneksi dengan sistem eksternal, termasuk interkoneksi dengan BPN ya, bukti penerimaan negara dari bank, dan Sakti Direk Jenderal Perbendaharaan. Ini akan lebih terintegrasi. Jadi ini semua sih diharapkan agar memudahkan seluruh stakeholder dalam melaksanakan tugas, sekaligus memudahkan wajib pajak untuk lebih taat pajak. Iya betul. Tadi kelihatan sih Kak, jadi kayak untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan ya, laporan dan bayar itu bisa terintegrasi dan tersinkronisasi ya. Nah terus pengembangan lebih lanjutnya nih dari DJP online untuk mengakomodir itu semua apa aja ya Kak? Ya, jadi ada sebutannya nanti di sistem inti yang baru nanti ya.
Itu kita sebutnya Taxpayer Account Management atau kita Singkatnya TAM lah ya. TAM. TAM. Dengan sistem informasi dengan sistem inti baru nanti, informasi tentang laporan penerimaan, kelebihan pembayaran pajak, piutang pajak, profil, buku besar atau ledger ya, hak dan kewajiban wajib pajak, laporan potensi penerimaan itu akan tersedia dalam satu aplikasi terintegrasi. Jadi dalam aplikasi halaman tampilan muka di DJP Online itu yang kita kenal sekarang, kalau nanti namanya TAM itu akan termuat semua itu di situ. Yang tadi Dan informasi bisa akses itu. Dan pengelolaan informasinya ini kan nanti terpusat dan terintegrasi nih. Kita sebagai kantor pajak juga memiliki pengelolaan akun wajib pajak yang aktual dan komprehensif. Jadi meminimalisir apa yang namanya kesalahpahaman gitu. Jadi kita benar-benar berdasarkan data. Datanya sudah ada, ya itu meminimalisir komplain dari wajib pajak. Nah, jadi kalau selama ini kan integrasi data itulah yang menjadi masalah. Kita menilainya berapa, wajib pajak menilainya berapa. Nah, kalau untuk sekarang berdasarkan data yang ada di sistem TAM itu sendiri. Nah, ini ada lagi nih. Ini di TAM ini juga dia akan menyediakan akun itu sebagai saluran utama untuk permintaan layanan-layanan perpajakan seperti permohonan-permohonan, SKB, surat keterangan wajib pajak PP23 atau bahkan permohonan pemindah bukuan. Nanti semuanya satu akun di situ, termasuk layanan permintaan edukasi. Nah, ini buat teman-teman penyuluh sangat membantu nih. Jadi misalnya kita bisa mendata wajib pajak yang dalam periode tertentu yang membutuhkan edukasi apa aja bakal kelihatan gitu. Kalau sekarang kan masih manual ya nyarinya ya. Wajib pajak mana kita pilah-pilah, terus kita kasih undangan. Nah, kalau dari situ nanti bisa kelihatan nih wajib pajak yang membutuhkan edukasi siapa aja, dan pelaksanaannya nanti bisa kita undang ke sini atau kita yang berkunjung ke sana. Gitu Kak Giti. Berarti kayak lebih detail juga ya, terus wajib pajaknya juga lebih terbantu ya. Kan selama ini kayak kok tiba-tiba sih ada utang pajak. Iya betul. Kalau udah ada TAM ini, wah mereka bisa monitor secara mandiri ya. Jadi kita lebih malah kayak ke door to door lah melayani banget. Kalau mau butuhnya apa, kami layani. Wah, nggak sabar banget nih buat nyobain tax account management ya. Tax account management ya. Untuk pelaporan SPT juga harusnya jadi lebih mudah ya kayak? Ya, tentu saja. Jadi pelaporan SPT ini kan sebenarnya merupakan bagian dari TAM ini ya sebenarnya. Cuman ada beberapa yang menjadi highlight lah apa yang berubah ya. Karena sampai sekarang sih untuk pengelolaan SPT ini memang masih terasa merepotkan ya Kak Gisti ya. Karena kenapa? Karena kita masih mengakomodir pelaporan manual pertama itu. Dan yang kedua yang paling penting ini pelaporan SPT ini bermacam-macam jenis formulir ya. Ada 1770 SS, 1770 S, 1770, kemudian ada 1771. Belum lagi yang SPT masanya, ada buku tonifikasi ya, ada SPT PPN 21 yang malah belum terintegrasi ke ibu tonifikasi. Nah, di sistem inti baru nanti DJP akan menyediakan satu jenis formulir SPT saja. Jadi untuk seluruh wajib pajak itu hanya memakai satu formulir saja. Lebih sederhana. Sebenarnya bukan lebih sederhana ya, karena isiannya ya tergantung wajib pajak sendiri ya. Tapi kalau untuk dari segi kita ya kita nggak dipusingkan lagi ada SPT, S, SS dan lain-lain. Jadi nggak bingung. Jadi nggak bingung lagi. Dan ini kan sebenarnya merepotkan kita sebagai pengolahnya dan juga wajib pajak juga karena mereka kadang bingung dan tidak menutup kemungkinan mereka salah-salah nih. 170 taunya laporan 1770 SS atau S gitu kan, itu salah. Dan ini kan kompleks dan tidak terintegrasi ya. Jadi dengan satu formulir diharapkan semuanya jadi lebih mudah. Jadi nanti buat kewajiban perpajakan untuk pelaporan SPT-nya bisa menggunakan kawan pajak lah ya. Jadi nggak bingung lagi nanti kan. Dan satu lagi untuk lampirannya ya, lampirannya ini kan masih banyak yang bentuknya nggak terstruktur, masih macam-macam. Dan kalau kita lihat misalnya SPT 1771 kan lampirannya banyak banget. Dan ini akan dibentuk lagi, lebih disimplifikasi lagi dan lebih terstruktur lagi. Luar biasa banget ya. Ini untuk sistem inti perpajakan yang baru ini. Nah, boleh nih Kak, kasih tahu dong Kak, gebrakan apa yang menjadi gebrakan perubahan dari sisi wajib pajaknya? Ya itu tadi sebenarnya dari sisi wajib pajak dari keseluruhan proses bisnis itu tadi yang paling kelihatan sih
jenis SPT ya. SPT-nya tuh kita redesign termasuk standarisasi, struktur, lampiran, dan unifikasi memudahkan wajib pajak saat penginputan data. Nah, ini kan tadi sudah saya sampaikan ya, satu jenis formulir SPT untuk semua wajib pajak orang pribadi. Nah, ini sebenarnya inilah yang paling mencolok di antara yang lain gitu. Karena selama ini kan kita sudah tahu tuh SPT itu macam-macam tergantung penghasilan, tergantung sumber penghasilan. Ini kalau di bahasa Jawanya ini namanya customer centric approach based on user experience. Gitu kayak gitu. Bahasa Jawanya. Iya, bahasa Jawanya. Nah, ini semua nanti di digitize dan automated process gitu ya. Nah, ini perluasan validasi dan pre-populated data berdasarkan sumber dari data internal maupun dari berbagai pihak ketiga. Dan yang terakhir, streamline proses. Ini penyederhanaan keseluruhan proses bisnis pengelolaan SPT ini dari persiapan, penyampaian sampai pembayaran. Jadi nanti pas kita lapor SPT untuk orang pribadi ini satu nih SPT dan semua datanya ini sudah ada nih di dalam. Jadi kalau misalnya bukti potong itu bisa dikreditkan langsung di SPT. Kemudian misalnya ada ada kompensasi kerugian atau kelebihan pembayar pajak yang bisa dikompensasikan, itu juga bisa langsung dipilih di SPT itu secara langsung. Jadi WP ini nggak perlu lagi mikir-mikir nih, oh saya minta bukti potong ke A, ke B, ke C. Aduh, ketinggalan bukti potong kayak gitu kan. Ya. Jadi kita sudah sediakan di pre-populated data nama. Sebenarnya ini sudah kita kenal ya di SPT masa PPN ya. Untuk SPT masa PPN untuk PM itu kan memang sudah disediakan pre-populated data di e-faktur. Nah, itu wajib pajak bisa langsung pilih PPN yang mau dikreditkan yang mana aja, kemudian diupload dan dilaporkan di web faktur. Nah, itu karena baru PPN ini diperluas lagi di seluruh laporan SPT, termasuk SPT tahunan juga ya. Tuh. Biasa banget sistemnya ini menyederhanakan ya. Gampang deh kalau misalnya Familiar ya. Familiar. Nah, tentu aja nih Kak, itu kan jadi harapan kita semua ya, ngomong-ngomong kebutuhan wajib pajak ya. Gak terlepas dengan pelayanan dari permohonan-permohonan wajib pajak. Gimana tuh Kak implementasinya dalam sistem baru ini tentang permohonan wajib pajak? Ya, jadi kalau saat ini kan wajib pajak ini banyak aplikasi untuk suatu permohonan tertentu. Misalnya untuk lapor SPT masih ada yang pakai iSPT, ada yang pakai e-Bupot unifikasi, mau buat faktur pakai aplikasi e-faktur, terus juga lapor PPN-nya juga di web e-faktur. Nah, ini kan merepotkan. Kita selalu bicara integrasi ya mengenai siap ini. Nah, ketika kita bicara integrasi, semua ini integrasikan dari semua aplikasi, satu aplikasi sehingga permohonan-permohonan wajib pajak, pelaporan wajib pajak berada di dalam satu aplikasi. Nah, tadi yang kita kenal tadi TAM tadi ya. Nah, melalui pembaruan nanti ya kedepannya seluruh layanan baik yang administratif, edukatif dan interaktif akan menggunakan sistem ini juga yang terintegrasi sehingga layanan yang diberikan lebih cepat, tepat dan pasti. Dan sekarang ini misalnya contohnya kayak PBK nih. PBK sekarang kan ada elektronik PBK ya, IPBK. Nah, IPBK ini sebenarnya langkah awal kita nih untuk menuju permohonan terdigitalisasi ini. Ya, jadi dengan IPBK kan wajib pajak lebih cepat mengajukan permohonan, kita lebih cepat memprosesnya, dan wajib pajak juga bisa tracing tuh permohonannya sudah sampai mana. Itu salah satu pendorong juga ya. Tadi kan Kak Irfan udah bilang nih layanan administrasi, edukasi maupun interaktif ya. Nah, dengan layanan edukasi ini nih, kita kan tahu layanan edukasi juga penting ya untuk wajib pajak. Ini gimana nih kalau layanan edukasinya di sistem baru ini? Ya, jadi kalau mau kita bandingkan ya kawan pajak, kalau kantor pajak dulu itu kalau mau mencari wajib pajak yang perlu diedukasi kan manual ya Kak Gifty ya. Jadi kita cari sesuai kebutuhan, misalnya adalah wajib pajak yang belum lapor SPT, atau wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, atau PKP yang belum pernah lapor SPT masa PPN. Ini kita manual Kak Gifty mencarinya dari data master file gitu kan, kita pilih satu-satu, kemudian kita undang secara manual melalui WhatsApp atau undangan fisik ya.
Nah, dengan sistem pembaruan nanti itu penentuan daftar sasaran edukasinya itu akan lebih komprehensif. Yaitu akan memanfaatkan informasi dari beberapa proses bisnis yang lain. Jadi proses bisnis penagihan, pengawasan itu bisa menjadi peserta edukasi juga gitu. Antara lain ya itu tadi ekstensifikasi CRM dari dari pengawasan, EOA ya, exchange of information ya, dan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kita nanti dengan teman-teman AR, pemeriksa, bahkan jurusita atau penilai juga akan terintegrasi datanya. Apakah mereka butuh di edukasi itu langsung bisa kita lihat gitu. Tracingnya pun udah jadi lebih gampang. Enak ya, jadinya lebih sinkron lah ya. Lebih sinkron. Jadi nggak cuma dari penyuluhnya aja ya, cuman ini data-data dari teman-teman kita yang lain juga. Jadi supaya lebih komprehensif apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak mereka itu dapat terakomodir gitu ya. Misalnya pengawasan emang nggak tahu cara lapor SPT. Nah kalau di pengawasan atau AR kan taunya kena sanksi aja nih. Nah kita kan nggak tahu nih WP-nya mana yang belum laporkan. Selama ini kita cari manual, pasti ada yang terlewat gitu kan. Nah kalau nanti itu tersistemasi di sini bisa kita lihat langsung. Wah, enak berarti ya Kak di sistem baru ini ya. Semuanya bisa terintegrasi dalam satu sistem. Keren banget. Nah, ini sekarang nih ya Kak, situasinya kita nih udah mengarah ke sana untuk implementasinya atau masih jalan di tempat aja? Tentu aja udah jalan ke sana ya Kak Gifty ya. Nah, ini kan kalau kita sebut sekarang ini phase bridging ya. Ini phase ini untuk melibatkan serangkaian perubahan fitur-fitur sekarang yang udah kita kenal nih, ada IPBK, Triple Data, Ibu Potonifikasi ya, dan mekanisme kerjanya dan sedikit-sedikit kita pelajari gitu ya, sudah roll out gitu. Karena dulu banyak aplikasi, pelan-pelan kita integrasikan dan nanti di tahun depan kita akan terintegrasi satu tampilan mencakup seluruh fungsi inti tadi. Fokusnya di layanan digital ya. Nah, tahun depan kalau nggak ada hambatan ini udah roll out ya. Jadi siap-siap kita sebagai pegawai pajak di sini dan wajib pajak juga nanti. Jadi mulai dari sekarang bisa tanya-tanya akhirnya, datang ke kantor pajak, silaturahmi, tanya-tanya penyuluh gitu ya, atau cari informasi di internet gitu kan. Atau rewatch podcast kita. Pak gitu. Udah cukup rinci ya Kak, makasih banyak nih udah mau bantu jelasin untuk kawan pajak. Semoga kawan pajak juga bisa mengerti. Terus kawan pajak juga tadi seperti yang Kak Irfan bilang ya, jangan malu untuk datang ke kantor pajak untuk tanya-tanya, konsultasi gitu boleh gitu, untuk mengenai sistem ini ke depannya. Kita udah ada di penghujung acara podcast nih ya kawan pajak. Itu tadi perbincangan kita dengan pemateri Kak Irfan Sosial, penyuluh pajak dari KPP Pratama Natar, yang udah membuka wawasan kita mengenai proses bisnis yang berdampak bagi kawan pajak dalam rangka penerapan pembaruan sistem inti. Tentunya agar penerapan sistem baru nantinya dapat mendapat dukungan dan feedback yang membangun ya dari kawan pajak semua demi DJP yang semakin baik. Makasih banyak ya teman-teman kawan pajak yang udah mampir ke podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk nonton di episode-episode selanjutnya karena masih banyak lagi edukasi-edukasi perpajakan yang akan kita share di channel YouTube KPP Pratama Natar. Dadah!